bersyukur teman-teman masih semangat memuji Tuhan. Teman-teman masih setia mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi ini apa sih yang teman-teman syukuri? Ya, teman-teman bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Ada papa mama yang beserta teman-teman di rumah. Juga kita selalu dicukupkan segala sesuatunya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Teman-teman, sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu di dalam hidup kami yang selalu baru setiap pagi. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Bentuk kami Tuhan menjadi laskar Kristus yang setia. Perlengkapi kami dengan iman yang teguh Tuhan. Jadikan kami Tuhan hamba-Mu yang bisa memuliakan Engkau. Hidup kami bisa memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Hanya Dialah yang bisa kita andalkan. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Tapi satu kali nanti Tuhan Yesus berjanji Ia akan kembali membawa kita semua. Untuk itu kita harus tetap setia menunggu janji Tuhan. Yuk kita nyanyi satu lagu, Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Haleluya.
engkau terhadap setiap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan adalah pelindung kita. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu ada di saat kita membutuhkan. Tuhan selalu menyertai kita. Pagi anak-anak, sehat hari ini? Sehat semua ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Engkau siapkan pikiran dan hati kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Miss mau tanya nih, kalian tahu nggak bahwa orang tua kalian itu sangat mengasihi kalian? Kayak tahu ya. Kenapa orang tua kita mengasihi kita? Karena waktu sakit, siapa yang menjaga kita? Siapa yang menjaga kalian? Orang tua. Waktu kalian lapar, siapa yang masak buat kalian? Orang tua. Yang mencari duit untuk kalian sekolah siapa? Orang tua. Semua itu adalah tanda bahwa orang tua kalian itu sangat mengasihi kalian. Nah, Tuhan Yesus juga pernah cerita kepada orang banyak
Di sebuah kota ada seorang bapak. Bapak ini mempunyai 2 orang anak laki-laki yang sangat dikasihinya. Dan bapak ini seorang yang kaya raya. Rumahnya megah dan besar, indah sekali. Kebun-kebunnya itu banyak sekali sayur-sayuran dan buah-buahan. Bunga-bunga juga banyak. Ladangnya juga luas-luas, besar-besar. Gitu kan. Karyawannya, pekerja-pekerjanya banyak sekali. Dari tukang kebun, tukang sapu, tukang bersih-bersih, koki. Wah, pokoknya banyak karyawannya ya. Pekerjanya itu sangat-sangat banyak karena rumahnya besar. Suatu hari si bapak ini berkata, suatu saat rumah ini, harta ini akan aku berikan kepada anak-anakku. Mereka akan menerima apa yang ada padaku. Si bungsu mendengar, lalu dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku mau dong hartaku yang akan engkau berikan kepadaku nanti." Si ayah berkata, "Untuk apa anakku? Saat ini kan kamu semuanya sudah ada. Apa yang kamu mau sudah saya sediakan. Untuk apa lagi kamu mau harta itu? Belum saatnya. Nanti kalau udah saatnya tiba, kamu akan menerimanya." Lalu si anak menjawab, si bungsu ini menjawab, "Aku mau pergi dari sini. Aku mau melakukan apa yang aku suka." Si ayah mendengar perkataan si bungsu ini sangat sedih dia sekali. Tapi karena si bungsu ini terus memaksa, dia akhirnya memberikan bagian si bungsu. Ladangnya dia bagi 2, untuk si sulung dan untuk si bungsu. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Akhirnya si bungsu menerima bagian dia, dan dia menjual semua harta-harta yang diberikan ayahnya. Oh, dia sangat senang karena dia sudah mendapatkan banyak duit dengan menjual hartanya itu. Dengan kegirangan dia keluar dari rumah itu. Dia pergi dari rumah itu dengan bersiul-siul dengan harta-hartanya. Sampailah ia pada suatu kota. Di kota ini dia melihat ada pakaian yang indah, makanan yang enak. Lalu dia belilah pakaian-pakaian yang indah itu. Dia makan makanan yang enak-enak. Dia berpesta-pesta dengan teman-temannya. Dibayarilah teman-temannya ini berpesta. Tapi makin lama duitnya makin sedikit ya. Karena kan dia pesta-pesta terus, beli-beli terus, ya kan? Nah, ketika dia makin dikit, dia jual barang-barangnya yang dia beli tadi. Baju-baju indahnya, dia jual semua. Nah, untuk kehidupan dia di kota itu. Tapi terjadi kelaparan di kota itu. Nah, pada saat kelaparan itu harga semua naik kan, jadi mahal. Nah, duit mungkin awal-awal dia bisa beli, tapi lama-lama dia kan nggak bekerja, jadi duitnya habis. Begitu habis dia kelaparan. Di saat lapar itu dia bilang, "Aku harus bagaimana ya, aku lapar," gitu. Nah, akhirnya dia bekerja menjadi seorang penjaga babi. Tugasnya si penjaga babi ini yaitu menjaga babi-babi yang kotor dan bau, lalu memberikan mereka makan. Makanan babi itu campur-campur ya, kayak gelilah jorok gitu. Pokoknya dia makanannya juga kotor dan bau. Nah, begitu dia melihat si babi-babi yang dia pelihara ini menyantap makanan dengan lahap. Oh, kayaknya enak banget ya gitu. Lalu dia ingin memakan makanan babi itu, tapi dilarang sama tuannya, tidak boleh ya, katanya, itu untuk babi-babi bukan buat kamu. Dia tidak boleh karena dia lapar. Aduh, aku harus bagaimana ya? Lalu dia teringat kepada rumah bapaknya dulu. Aku dulu hidup enak ya, mau apa tinggal ambil, mau makan tinggal disiapkan. Oh, andaikan aku bisa kembali ke rumah bapakku. Dia berpikir gitu. Terus karena dia berpikir, kira-kira bapakku terima aku lagi nggak ya? Tapi
Tapi akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Ditinggalkannya lah babi-babi itu, lalu dia berjalan pulang. Begitu dia mendekat, hampir mau mendekati rumahnya, dia lihat ada seorang berdiri depan pintu. Orang ini juga melihat si bungsu ini. Si bungsu juga melihat orang ini. Oh, itu bapakku, kata si bungsu. Wah, si ayah juga langsung berlari. Dia juga melihat itu anakku si bungsu. Dia berlari, dia peluk anaknya. Gitu ya. Walaupun si anak ini dalam kondisi badan yang kotor dan bau karena habis menjaga babi kan. Gitu. Dia kotor dan bau. Tapi ayahnya ini tetap memeluk dia dengan penuh kasih sayang. Gitu. Si anak berkata, "Bapak, aku telah berdosa kepada Bapak dan Tuhan. Aku tidak layak lagi menjadi anakmu. Tapi biarkanlah aku menjadi hambamu, menjadi pembantumu di rumah ini." Gitu. Tapi si bapaknya langsung menyuruh anak si bungsu ini masuk dan memanggil si pekerja-pekerjanya ini, suruh menyiapkan pakaian yang indah-indah untuk dikenakan si bungsu. Suruh dia pembantunya dipanggil untuk menyiapkan sepatu yang cakep, lalu cincin perhiasan yang bagus-bagus, semuanya suruh disiapkan yang cantik, yang bagus untuk anaknya si bungsu. Gitu. Lalu dia menyuruh kokinya, pekerjanya yang bagian tukang masak, untuk mengambil domba dan memasaknya. Dia mau mengadakan pesta untuk anaknya si bungsu, karena dia berkata, "Anakku yang hilang sudah kembali, mari kita berpesta." Malam itu diadakanlah pesta oleh sang ayah. Nah, teman-teman, dari cerita ini apa yang kita dapat? Ayo, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dan minta maaf, kesalahan apapun pasti Tuhan maafkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita anak-anaknya. Jadi kalau misalkan tidak sengaja nih teman-teman ya, melakukan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, misalnya apa? Mencontek gitu ya. Cepat-cepatlah kalian minta maaf sama Tuhan Yesus, berdoa, "Tuhan, ampuni hamba ya, ampuni kami ya, atau ampuni saya ya, karena saya tadi mencontek karena takut nilainya jelek," misalkan. Atau apa? "Oh, saya tadi tidak sengaja mencubit teman saya sampai nangis," gitu ya. Langsung cepat-cepat minta maaf sama Tuhan Yesus. Atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, apa aja, langsung berdoa. Tuhan itu penuh dengan kasih, pasti Dia memaafkan. Kita harus belajar dari si bungsu. Karena apa yang jauh dari Tuhan itu pasti menyusahkan. Si bungsu ini jauh dari bapaknya, ya kan? Akhirnya dia yang susah, dia yang sengsara. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti kita akan ditolong. Pasti sesusah-susahnya kita, pasti kita dibantu sama Tuhan Yesus. Karena Dia sangat mengasihi kita. Sungguh Dia mengasihi dan menyayangi anak-anaknya. Pasti Dia menolong. Oke, kita masuk ke ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Oke, Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Hafalin ya. Oke, sampai di sini cerita kita. Kita masuk ke dalam doa untuk menutup cerita kita hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajari kami untuk taat kepada Engkau, untuk setia kepada Engkau, untuk terus berdoa kepada Engkau, dan untuk terus bila ada kesalahan meminta maaf dan sujud berdoa pada Engkau. Ampuni kami atas segala kesalahan yang tidak kami sadari ataupun yang kami sadari. Tuhan, kami berdoa supaya semua kesalahan kami Engkau ampuni. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk COVID ya Tuhan. Biarlah COVID ini cepat berlalu sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami lagi bersama-sama. Kami serahkan juga kegiatan kami masing-masing yang akan melakukan kegiatan di rumahnya
untuk tujuannya masing-masing. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.